Banyak dalam benak kita ingin Indonesia menjadi global player dalam arti sebenarnya. Ingin Indonesia disegani seperti zaman Pak Harto di ASEAN dulu misalnya. Sekarang di ASEAN kita tidak disegani lagi. Di regional Indo-Pasifik juga kita tidak diperhitungkan. Apalagi di dunia internasional seperti Eropa, Cina, dan Amerika, melihat Indonesia tidak terlalu dipandang. Kedepan, Indonesia jangan lagi dilihat sebagai negara budak atau slave country. Jangan sampai tidak berdaulat berkepanjangan. Buktinya, hingga kini, rupiah itu diawasi. Negara kita dikangkangi dengan pengawasan ketat dari sistem perbankan, bahkan militer dunia. Kita ini seakan tidak ada berdaulatnya. Misalnya lagi, produk industrinya tergantung negara asing, pangan tergantung negara asing, energi tergantung negara asing. Kita Indonesia tersisa hanya jadi pasar dan jadi negara trading, dagang saja, impor sana sini. Indonesia dijebak dalam middle income trap country. Tidak akan naik-naik pendapatan negara ini dibuat oleh negara produsen. Akan segini terus hingga 10-20 tahun lagi ke depan. Kalau seperti sekarang tata kelola negaranya, persis seperti Brazil, di trap di 3.000 sampai 4.500 GDP per kapitanya selama lebih 20 tahun. Dijebak hutang di mana-mana Brazil waktu itu. Siapa yang men-trap kita Indonesia ini? Siapa yang menjebak kita? Mengapa harus di-trap? Indonesia punya 270 juta populasi, punya sumber daya alam mineral, punya alam yang subur, pupuk vulkanik, matahari dan air, punya laut yang penuh berisi ikan. Sayangnya sekarang air lautnya tawar sehingga garam kita impor. Bayangkan kalau Indonesia GDP per kapitanya sama dengan Malaysia saja, sekitar 10 ribuan, kekuatan keuangan kita adalah 3 triliun dolar, 3 kali lipat dari sekarang. Indonesia bisa bangun angkatan perang, bisa menjadi kekuatan yang menakutkan, dan itu tidak boleh. Kalau Singapura atau Monaco atau Hong Kong deh, mereka bisa diberikan GDP per kapita hingga 50 ribu dolar atau 15 kali dari Indonesia karena Singapura nggak bisa atau tidak mungkin bangun angkatan perang. Disinilah pentingnya pejabat Indonesia harus memahami geopolitik dunia. Indonesia harus tahu pemain dunia itu mau apa dengan Indonesia. Tak perlu bertanya langsung lah. Kayak kita nggak punya intelijen aja. Kita mau lihat contoh lagi. Cina misalnya. Cina tidak akan membuat Indonesia keluar dari GDP saat ini sekitar 3.900-an per kapitanya. Tambah 5 tahun lagi deh Cina di Indonesia secara gede-gedean. Nggak akan jadi 4.500. Tidak akan. Ditahan di tengah-tengah di 3.700 sampai 3.900. Percaya deh. Kita miring ke Cina 6 tahun selama ini. Nggak naik tuh GDP-nya. Segini-segini saja. Jadi pembangunan saat ini kemana dan buat apa? Oke, jangan nyolot dulu ya, marah-marah dengan saya. Saya kan cuma nanya, ya, bukan jangan sensitif gitu dong, kayak tes pack. Baru di tes ini udah langsung positif. Sabar ya, tapi setiap hati insan Indonesia ada keinginan Indonesia untuk jadi negara besar. Lalu bagaimana untuk menjadi negara besar? Gampang, sangat gampang. Kita pahami dulu apa itu domination sebuah negara. Lalu kita pahami kita main di lapangan mana. Ini ada strateginya, ada pemahamannya, dan ada ilmunya. Sebuah negara dikatakan mendominasi itu ada 5 syarat. 1, namanya military domination. VOC mengkolonialisasi Indonesia di awalnya dengan perdagangan, lalu membawa militer sebagai pengamanan. East India, penjajahan Inggris ke India, adalah misi dagang awalnya dan kemudian diikuti oleh military occupation. Jadi hampir tidak mungkin membangun ekonomi tanpa backup keamanan dan pertahanan. Di zaman modern misalnya, Irak, Libya, Korea Utara, Iran membangun pertahanan militer yang sangat kuat sehingga sulit negara ini ditaklukkan oleh Amerika. Walaupun akhirnya Irak dan Libya rata tanah sekarang, Iran sekarang lagi ditarget. Korup sudah tak banyak berkutik dengan sakitnya Kim Jong-un saat ini. Di belahan bumi lain, Cina menekan Nepal, Cina perang dengan India di Kashmir saat ini. India menekan Myanmar, semua dengan militeri karena satu home soilnya mereka adalah dekat, jadi bisa lewat darat. Penting Cina menjaga bordernya tadi. Secara kalkulasi, untuk urusan military domination, Amerika masih nomor 1 di dunia. Military industrial kompleknya masih menyumbang devisa negara 20% ke Amerika.
Lalu nomor 2 adalah currency domination. Dolar Amerika menjadi tabungan devisa 165 negara di dunia ini. Transaksi perdagangan dunia masih menggunakan dolar mungkin lebih dari 80%. Bahkan di Indonesia 90% lebih transaksi perdagangan internasional masih pakai dolar. Sistem perbankan Swift Code masih pakai jaringan Amerika. Mau transfer dolar dari BCA ke Bank Mandiri saja bisa wire-nya tuh lewat New York. Coba bayangkan, hadirnya euro coba tandingi dolar tidak berhasil banyak, dan sekarang yuan Cina mulai bertarik. Misalnya di beberapa negara Afrika sudah pakai karena kena debt trap-nya Cina. Cina berusaha merebut permainan currency domination secara perlahan. Indonesia sedikit lagi masuk. Syaratnya hampir terpenuhi, yaitu utang lebih banyak lagi atau bisnis Cina diperbanyak lagi masuk Indonesia dengan Cina sehingga terpaksa memakai yuan. Sudah di ujung terjadi hal ini, tapi syaratnya memang masuk dulu yuannya dengan berbagai proyek-proyek. Jadi kalau bicara currency domination, ujung-ujungnya Amerika masih numero uno, masih nomor 1. Kita bahas sebentar Indonesia. Rupiah bagaimana? Selama 7 presiden, rupiah terus tergerus ke bawah nilainya. Ada terdepresiasi, ada yang terdevaluasi. Intinya nilai melemah terus merendah, bahkan pernah ke 17.000 terendahnya. Kalau sekarang menguat karena hutang dolar masuk, tetapi nanti jatuh tempo ya melemah lagi rupiahnya. Jadi sebenarnya belum punya strategi penguatan nilai rupiah. Militer Indonesia bagaimana? Urusan perang bedil atau kombatan, ya sayang sekali senjata Indonesia itu terbatas, anggaran terbatas, proxy war gak terlalu ngerti memakainya. Hybrid war lebih parah lagi. Bingung apa itu hybrid war? Non-kombatan lainnya Indonesia sudah kalah di mana-mana. Ideologi warfare-nya kalah, economic warfare gak ada pertahanannya, informational warfare sudah telanjang terbuka, gak bisa ketahan lagi, semua mudah terbaca. Media warfare, walah ini lagi sudah gak bisa lagi mengendalikan karena cara kelola medianya adalah dengan menciptakan buzzer, bukan jurnalis. Kesimpulan, kita terjajah secara currency, kita berantakan secara teknologi informasi, dan kalah secara militer. Lalu solusinya bagaimana? Ada solusinya, tapi sabar, mengerti dulu masalahnya. Setuju ya? Kita lanjut. Yang ketiga adalah trade domination. Di sini tanpa diragukan lagi, Cina pemenangnya. Selama 70 tahun Amerika pemenangnya, tapi sejak 5 tahun terakhir Amerika terseok-seok. Produsen barang sudah buatan Cina semuanya. Hampir 80% menguasai konsumen produk dan manufaktur dunia. Tinggal food, Cina belum bisa mengalahkan Amerika karena negara Cina sendiri banyak mouth to feed-nya. Amerika saja kalah dalam trade domination. Apalagi Indonesia udah pasrah pol deh. Apalagi banyak pejabat yang tidak paham trade policy. Buktinya malah import naik. Itu artinya kalah trade diplomasi. Benar nggak? Kasihan ya Indonesia ini. Tapi sekali lagi masih ada 2 lagi tentang world domination. Pertanyaannya, siapa pemenangnya? Apa saja itu? Indonesia di mana posisinya? Adakah peluang Indonesia mendominasi? Ada.